Jadi tidak ada satu ayat pun di Quran kecuali dia ada makna yang zahir, ada makna yang tidak zahir, batin, tidak tampak. Ya rahasia. Tetapi yang menjadi syariat yang mana? Yang zahir. Maka syariat itu dia mesti clear. Kalau yang batin itu, yang batin di abad pertama mungkin tidak batin di abad kedua. Yang batin dianggap kedua mungkin di abad ketiga keungkap. Begitulah terus sampai sekarang. Maka yang disebut batin Quran sesuatu yang belum tersingkapkan di zaman sebelumnya sampai hari ini. Kalau sudah tersingkap maka disebut zahir. Lalu apa kata beliau? Yang zahir itu dipahami oleh ulama ahli baca kitab, tapi yang batin dipahami oleh ulama yang ahli qalbu. Kita tetap ditatapnya dan dia meridainya. Allah berfirman, Inna lillahi fil ardi awiyah. Allah mempunyai wadah-wadah di bumi. Ala wahya al-qulub. Wadahnya Allah di bumi adalah qalbu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ilaina al-Qur'an wa huwa al-furqan bainal haqqi wal batil. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Amma ba'du, baik saudara-saudariku yang bukan Allah, ini sudah masuk Zulhijjah ya, sudah. Dan ini agak unik di Indonesia. Tanggal berapa isbatnya? Isbatnya tanggal berapa? Tanggal ininya, hari raya hajinya nanti. Ya, di Saudi sebelumnya. Dan yang lebih unik di Amerika Latin, jamaah kita dari sana sehari lagi sebelumnya, karena di sana beda hari. Ya, jadi ini tahun yang unik karena secara keilmuan yang kuat. Kita nggak menyalahkan metode yang lain, cuma kurang pas. Ini yang kuat. Dengan semua metode yang kuat ini, penentuan Zulhijjah itu ada 3 versi, dan ini tiga-tiganya valid. Jadi kebetulan kita rutin juga membina secara online di beberapa kedubes, salah satunya kedubes di Ekuador. Ada di sana Pak Agung namanya, itu mengabarkan kepada saya tanggal 15 kami sudah hari raya. Karena hasil isbat mereka. Ulamanya di sana kan juga ada. Esoknya Saudi, esoknya kita. Seluruh dengan syarat mereka tidak ngaku jadi nabi, tidak ngaku jadi rasul. Ini mungkin antum mau tanya nanti, tapi saya skip ya. Jangan nanya tentang Mama Gufron, ya, tentang bahasa Suryani. Bahasa Suryani itu bahasa Nabi Adam. Bahasa siapa? Dan semua para nabi ngerti bahasa Suryani. Cuman Nabi kalau berkalam hari-hari, Nabi Muhammad SAW bisa berbicara dengan semua bahasa, tapi hari-hari bahasa Arab. Semua Nabi mampu berbicara semua bahasa. Nabi Isa dengan bahasa Ibrania dan juga Suryania. Ya, bahkan ada yang mengatakan Aramaik. Jadi itu di atas Suryani itu disebut, kemudian turun ke Nabi Adam, Nabi Nuh, dari Nabi Nuh pecah nanti itu ya. Saya agak sedih melihat komentar orang mengkritisi orang yang kita sebut namanya tadi dengan cara tidak elok, dengan cara yang disebut mencaci. Dia masih muslim gak orang itu? Masih muslim gak? Perhatikan, sibabul muslim fusuq. Ini hadis, coba dihafalin. Sibabul muslim fusuq. Hadis Bukhari dan Muslim. Sibabul muslim, mencaci menghina sesama muslim.
fusuk, tanda kefasikan, tanda kemunafikan. Saya khawatir orang yang suka komen itu ada kegelapan di hatinya. Nah, ini yang mesti kita hati-hati. Itu ujian, Pak. Jadi apapun yang kita lihat di sosial media itu ujian, ngetes hatimu sekotor apa atau sebening apa. Melihat dulu ada Habib Ja'far Al-Kaf, sampai sekarang masih hidup, wali majzub yang dituduh orang gila, Habib Saikhon, ya. Sekarang konflik antara zuriat Wali Songo misalnya dan sebagian zuriat, itu ujian buat kita. Kita ini terjebakkah dengan emosi itu? Berarti di sini emang ada noda hitam sehingga gampang dipancing, mudah untuk disulut. Jangan-jangan kita bagian dari itu. Nauzubillah min dzalik. Maka teman-teman kami kalau diribat, saya kasih tahu, tolong jangan komentari tentang Habib majzub, termasuk kiai-kiai yang unik, dan nama pesantrennya memang pesantren unik ya. Nggak usah dikomentari, cukuplah mereka melihat hasil perbuatannya. Karena murid-muridnya suka menghujat Habib Lutfi, ya kan? Ya udah, lihat aja cara kerja Allah. Kita nggak mau mengingkari pengalaman batin seseorang, ya. Mengaku misalnya bisa menulis buku 500 dalam sehari semalam, urusan dia. Siapa tahu benar, siapa tahu benar. Kan ada orang bilang satu helai itu satu kitab, mungkin dia 500 paragraf kali, siapa tahu. Wallahu alam. Jadi ini kaidah yang sering kami ulangi, Bapak Ibu saudara-saudariku. Ini kaidah ahlus sunnah dalam memahami pengalaman batin seseorang. Ini perhatikan, Imam Sya'rani menyebutkan dalam kitab Al-Uhud As-Sughra bahwa apapun pengalaman batin seseorang, selama dia tidak ngaku nabi, ngaku jadi rasul, atau dia tetap wali tapi merasa pengalamannya lebih tinggi dari nabi dan rasul, maka orang itu kita tidak boleh ingkari. Serahkan urusan dia kepada Allah, ya. Sepakat? Antum gak sepakat juga gak apa-apa, imamnya udah beres kok. Ini imam sudah matang, Imam Sya'rani, Abdul Wahab Sya'rani. Karena pasti ada yang mau nanya itu, ya. Sebelum antum nanya, kita skip dulu supaya jangan tergoda. Nanti kalau muncul itu di beranda kita, langsung skip supaya tidak terjebak untuk apa? Untuk mengomentari, apalagi membaca komentar. Ini hobi baru zaman now, sembari mendengarkan kajian, membaca. Tuh wajahnya kan wajah-wajah pembaca komentar ini sebagian. Emang asik ngeliatin orang tengkar tuh, asik. Tanda di sini ada noda hitam. Tanda di sini ada noda hitam. Ya. Nih perhatikan, akidah Ahlussunnah menyebutkan aliran menyimpang itu 3 aja. Ini versi Imam Ghazali. Pertama, ilahiyat. Ilahiyat itu dia menyimpang bab ketuhanan. Ya, menyimpang bab ketuhanan. Artinya dia menyembah selain Allah. Ada orang keliru, tapi dimaklumi, dia tidak keluar dari sunnah, tapi dikritik. Contoh, Syekh Sayyid Sabiq dalam fikih sunnah di bab al-murtad, apa kata dia? Siapa yang kolbunya menyembah kepada Allah tapi kepalanya sujud kepada patung, maka dia masih muslim. Itu dikritik oleh imam-imam ahlus sunnah. Maka beliau tidak dianggap murtad, imam ini, Syekh Sayyid Sabiq ini, tapi beliau dianggap keliru, wa kalamuhu ghair maqbul. Ya. Ada Imam Ibnu Arabi dianggap keliru dalam menjelaskan pengalaman spiritualnya, tapi tidak dianggap kafir. Ya. Misalnya beliau mengatakan ana khatmul aulia, aku adalah penutup para wali. Jangan-jangan kita nggak paham kalam beliau. Ya, dan itu nggak berkaitan dengan ketuhanan. Ya, ternyata kita nggak paham maksud dia.
Yang kedua, nubuwat, tentang kenabian. Selama seseorang tidak meyakini dirinya nabi atau setara dengan makom nabi, coba antum boleh nggak punya pengetahuan hari ini, pengetahuan tentang pengetahuan knowledge kedokteran, Pak Dokter lebih mengerti dari Nabi Hud, boleh nggak? Spesialis jantung, apalagi Pak Dokter? Penyakit dalam, apalagi infeksi. Itu Nabi Isa belajar nggak? Kuliah begitu nggak? Kan nggak. Maka boleh jadi seorang dokter hari ini secara knowledge, science, pengetahuannya melebihi orang-orang terdahulu termasuk para nabi. Tapi pengetahuan ini tidak membuat makom dia lebih tinggi dari makom nabi. Paham? Paham maksudnya? Mulai connect? Maka ketinggian ilmu bukan berarti makom dia setinggi melebihi orang-orang terdahulu, enggak. Ya, beda bab. Nabi-nabi terdahulu itu ketinggian mereka tidak hanya bab ilmu, tetapi iman. Imannya itu tidak lagi kata orang, tapi dia langsung ketemu dengan yang diimaninya. Ya, maka mereka nggak perlu lagi ilmu-ilmu yang di luar, langsung ketemu sumber. Ya, paham di situ? Oke. Jadi boleh jadi ilmu kita, knowledge kita hari ini melebihi Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, boleh? Mungkin aja. Tapi iman kita tidak akan pernah melewati mereka. Apalagi melewati seorang nabi yang paling rendah. Nah, di kajian sebelumnya, nggak tahu bulan kapan lah itu ya, di sini disebutkan riwayat bahwa Nabi SAW menyebutkan ada 124.000 nabi. Itu riwayat Imam Al-Baihaqi dan hadisnya hasan, ada juga di Hakim dan riwayat Ibnu Hibban dan lain. Di antara nabi itu ada yang makomnya lebih tinggi, Sayyidina Muhammad SAW, ada yang paling rendah dan namanya nggak disebut di Quran. Nabi itu nggak punya pengikut. Dan seorang wali tertinggi seperti Syekh Abdul Qadir Jilani, Faqih Muqaddam, Sidi Amr Rifai, Sidi Ahmad Tijani, Naqsyabandi, Syazili, Sammani, itu makom tertinggi para wali ada di mereka, tidak pernah melebihi sedikit saja atau menyamai nabi yang paling tinggi. Faham? Maka apabila teks yang muncul dari kalangan sufi bahwa makom mereka lebih tinggi dari para nabi, pasti itu tidak benar dari mereka. Pasti itu kesalahan penyalin, atau itu adalah susupan dari orang yang iri dan dengki. Dan itu terjadi pada Syekh Al-Imam Ibn ya. Diambil aja nih. Al-Imam Ibn Arabi itu punya kitab judulnya Fususul Hikam. Apa judulnya? Fusus, berlian, hikam, hikmah. Bukan kitab Al-Hikam. Hikam karya Ibnu Athaillah, asalkan dari thariqatnya Syadzili. Sedangkan Imam Ibn Arabi dia di bab tentang Fusus Musawiyah, tentang berlian Nabi Isa. Berlian di situ artinya nur rahasia daripada Nabi Musa. Maka dia menjelaskan tentang ada satu ungkapan bahwa setiap nabi itu wali. Perhatikan, setiap nabi wali enggak? Setiap nabi wali, setiap rasul itu nabi, setiap nabi itu wali. Dalam fikiran kita selama ini, kerasulannya seorang nabi lebih tinggi dari kenabiannya. Tapi bagi beliau tidak. Kerasulan itu hubungan dengan makhluk, dengan umat. Kenabian hubungan dengan sang pemberi kabar, yaitu Allah SWT. Kewalian adalah kedekatan sir rohnya dengan yang meniupkan rohnya. Maka Ibn Arabi mengatakan kewaliannya seorang nabi lebih tinggi daripada kenabiannya. Disalahfahami bahwa dia mengatakan wali lebih tinggi dari nabi. Siapa yang salah faham? Seorang syekh juga namanya Ibnu Taimiyah.
ini syekh. Bedanya Ibn Arabi wafat 638 Hijriah, 100 tahun, 90 tahun setelahnya, yaitu Ibnu Taimiyah wafat 728 Hijriah. 90 tahun jarak mereka, wajar nggak bisa konfirmasi. Bro, Ibn Arabi, maksud ente apa ini? Nggak bisa konfirmasi karena kitabnya tidak banyak orang ngingalin. Ini contoh. Maka antum kalau ada seorang wali dikhabarkan berkalam aneh, langsung kita kemudian berbaik sangka. Seandainya benar kalam aneh itu, kita ingkari keanehannya, tapi kita tidak ingkari kewaliannya. Paham? Imam Al-Jili itu dijadikan bapak pluralisme di kampus-kampus Islam. Dalam itu bukan bab tasawuf, itu bab hakikat. Karena dia mengatakan, ini yang sering saya sebut, tapi saya nggak meyakini itu. Karena ini bukan bab akidah, ini bab pengalaman rohani. Apa kata Ibn Al-Jili? Cicit dari Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani, Sultanul Aulia. Apa kata beliau? Semua orang menyembah apapun, pada hakikatnya nyembah Allah, tapi yang sempurna cuma umat Nabi Muhammad SAW. Yang nyembah berhala, nyembah Allah, tapi yang disembah cuma satu nama, pemberi rezeki. Ada yang cuma nyembah Siwa, ada cuma siapa gitu ya, itu nyembah Sang Huwa. Tapi ini kalam Imam Al-Jili, yang sempurna hanya umat Nabi Muhammad SAW. Itu bukan bab akidah, itu bab apa? Bab hakikah, yang kemudian tidak beririsan dengan bab akidah sebenarnya. Namun jika orang ahli akidah membaca dalam konteks akidah, oh dia pusing sendiri. Makanya sekarang lagi rame, kalau ini nggak nonton video YouTube bahasa Arab sih ya, ada dua orang yang saya sangat hormati dan cintai dalam keilmuan. Satu Syekhul Fuqaha wal Sufiyah, Syekh Ali Jum'ah, mufti dan sufi. Beliau mursyid Tariqat Syaziliyah Siddiqiyah, dan beliau membangun manhaj sendiri, maka beliau sebut Aliyah karena namanya Ali Jum'ah. Beliau berbeda pandangan dengan muridnya. Dalam riwayat namanya Syekh Said Fodah, baru datang ke Aceh kemarin, acara di Selangor langsung ke Aceh. Syekh Said Fodah ini mirip-mirip, pernah dengar tafsir Imam Fakhrur Razi? Imam Fakhrur Razi, bukan Ar-Razi yang ini. Imam Fakhrur Razi pakar akidah, pakar ilmu teologi. Jadi kalau ada teologi Kristen, teologi apa, ini teologi Ahlus Sunnah, keilmuan akidah. Jadi beda ilmu kalam dengan ilmu tauhid. Ilmu tauhid fokus tentang ma'rifatullah. Kalau ilmu kalam, aliran-aliran, kaedah-kaedah, pandangan-pandangan tentang Allah. Udah muncul namanya Ahlussunnah Asy'ariyah, Ahlussunnah Thahawiyah, Ahlussunnah Maturidiyah, Salafiyah, Wahabiyah, Khawarij. Itu semua namanya ilmu kalam. Bisa bedakan? Jadi ilmu tauhid seperti yang kita pelajari hari ini, malam ini. Ini yang kita pelajari ilmu akidah atau ilmu tauhid. Kita bicara khusus tentang Ahlussunnah saja. Kalau ilmu kalam berbicara lintas pemikiran, beda ya. Dan ilmu kalam di zaman Imam Syafi'i bukan ilmu kalam di zaman now. Ilmu kalam di zaman Imam Syafi'i akidah Mu'tazilah. Kalau sekarang lintas mazhab. Bisa paham? Jadi jangan kemudian ada kawan saya, sahabat saya di Salafi, dia bilang, Ar-Razi ente mengajarkan ilmu yang haram. Ilmu apa tuh bro? Akhi, ente mengajarkan ilmu kalam ya? Yang kata Imam ente Syafi'i, orang yang mengajarkan ilmu kalam boleh diseret di sepanjang negeri dan dipukul. Ya saya jawab, ilmu kalam yang diterjemahkan di zaman Syafi'i bukan ilmu kalam yang ente baca sekarang. Kenapa? Ilmu kalam seabad setelah Imam Syafi'i sudah beda makna. Istilahnya sama, beda makna. Di Indonesia, contoh, mohon maaf, ini bahasa agak sedih kita, istilah bercinta 80, tahun 80 beda nggak dengan tahun 2000-an?
Kalau bercinta zaman-zaman tahun 90-an, 80-an itu masih ya sayang-sayangan lah. Kalau sekarang peluk-pelukan, bahkan hubungan spesial itu, hubungan badan. Jadi sudah berubah makna padahal belum sampai 100 tahun. Apalagi kalimat ilmu kalam. Oke? Kita harus buka wawasan, jangan saklek. Jangan baca buku kitab suatu masa tapi tidak memahami sejarah di masa itu. Itu namanya kebodohan yang ilmiah. Kan katanya ngaku ilmiah. Bodoh, tapi ilmiah. Itu gimana ceritanya? Orang bodoh baca kitab, begitu jadinya. Maka baca kitab itu enggak cukup mampu menterjemah. Dia mesti belajar sejarah. Wajib bagi seorang alim belajar sejarah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, itu nubuwat. Jadi sering kita salah paham. Dan ini juga pendirian saya terhadap Syekh Siti Jenar, Hamzah Fansuri, termasuk Syamsuddin Somatrani. Pandangan saya tentang mereka sama. Saya husnuzon dengan kewaliannya, tapi jika ada kalam yang aneh silakan dikritisi. Ya, silakan dikritisi. Dan itu yang mengkritisi Hamzah Fansuri, seorang sufi juga mufti, namanya Syekh Nuruddin Ar-Raniri, yang menjadi Syekhul Islam di Aceh. Di Indonesia yang mengkritisi Syekh Siti Jenar langsung Sunan Kalijaga. Wali-wali aja beda, kenapa ente maksain kita sama? Ya. Baik. Oleh karena itu, bab kedua ini jangan keliru. Ya, apa kata baginda sallallahu alaihi wasallam? La nabiyya ba'di. Tidak ada nabi setelah aku. Selama Mama Gufron gak ngaku jadi nabi, biarin aja. Jangan banyak-banyak kok entar, atau setara dengan nabi, biarin aja. Ya. Daripada antum nanti malah menggelapkan hati. Ya. Oh, murid-muridnya nyerang Habib Lutfi, itu urusan dia. Dia yang paling aneh menyerang para habaib tapi bacaannya Ihya. Itu paling kacau itu. Kenapa? Ihya Ulumuddin itu kitab tazkiyatun nafs, menyucikan hati, bukan untuk nyerang nasab tertentu. Tapi itulah anehnya zaman now, akhir zaman ini. Ini akhir zaman, kitab tasawuf dijadikan untuk bahan tengkar. Yang saya tahu orang kalau baca tasawuf mau mazhab apapun nyatu. Pasti nyatu. Hatta Ibnu Taimiyah dia berguru kepada beberapa orang sufi sehingga menulis beberapa jilid tentang tasawuf, dan muridnya Ibnu Qayyim menulis lebih dari 10 judul kitab tasawuf. Maka kalau ada pengikut salafi anti tasawuf, ayu imamin ittaba'ta waqtadaita, ya, imam mana yang kau ikuti? Dan saya enggak percaya itu. Nah, ini sekarang muncul. Maka salafi yang hari ini saya enggak percaya betul mereka manhajnya ngikutin Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Karena mereka mengatakan apa? Sufi Syiah itu musyrik. Gila itu ya. Itu gila itu, Pak. Kalam ini akan berbahaya. Ini bisa bikin orang bunuh-bunuhan nanti. Ini masanya sedikit lagi, Pak. Ya, tugas teman-teman kita para ulama yang meluruskan ini. Kalau sudah main fisik, ya aparatur negara yang main. Ya, jangan sampai. Ini sudah mulai video-video ini muncul lagi. Ya, kesamaan sufi Syiah dalam 10 hal, salah satunya syirik. Ya salam. Syirik itu kufur, mengkufurkan sesama muslim, itu kufrun, itu juga kekafiran. Enggak boleh, ya. Kita walaupun beda dengan Ibnu Taimiyah, dengan Ibnu Qayyim, kita enggak pernah mengkafirkan dia. Ada yang mengkafirkan Ibnu Taimiyah? Enggak boleh. Kita cukup berbeda dengannya tapi tidak mengkafirkannya. Khair. Sekarang kita masuk ke cabang iman yang keempat. Cabang iman di kitab ini ada 70 lebih. Kita masuk ke cabang iman yang keempat, dan dia termasuk rukun iman yang keempat juga ya. Keempat atau kelima? Kepada Allah, Alkitab. Nah, ini Alkitab jadi taruhnya nomor 4. Harusnya kan Allah, Alkitab, malaikat, Rasul. Nah, yang keempat ini tentang Alkitab. Min syu'abil iman,
Ya, sebelumnya mari kita baca suratul Fatihah. Kita kirimkan untuk Nabi Muhammad SAW dan juga pengarang kitab ini Al-Imam Abu Bakar Ahmad Al-Baihaqi, dan untuk diri kita semua dan yang hadir, orang tua kita, guru-guru kita, para pewakaf di masjid ini, pengurus-pengurusnya dan masyaikhnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu cabang dari iman, al-iman bil Quran al-munazzal ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sairil kutubil munazzalah. Mengimani Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh kitab yang diturunkan kepada para nabi. Berapa tadi jumlah para nabi? 124.000. Kok disebutkan diturunkan? Berarti dari atas ke bawah, begitu? Ya betul, dari atas ke bawah. Cuma atas di situ jangan bayangkan atas fikiran kita, ya. Tidak tahu sejak kapan di kalangan Ahlus Sunnah dan Mu'tazilah mulai terjadi perdebatan kalam yang Allah turunkan itu berhuruf atau tidak bersuara. Kalam Allah itu makhluk atau tidak makhluk. Perdebatan tentang ini sudah memakan nyawa ratusan ulama. Padahal cukup di Quran, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitab. Ya, surat An-Nisa 136. Wahai orang beriman, percayalah kepada Allah, Rasulnya, dan Alkitab alladzi nazzalahu ala rasulihi, yang Allah turunkan kepada Rasulnya Sayyidina Muhammad, wal kitabil ladzi anzala min qabl, dan kitab yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini penting sekali Bapak Ibu, saudara-saudariku karena Allah. Perdebatan tentang itu sekarang tidak relevan. Ya. Ini Bapak nggak tahu nih misalnya Al-Quran itu huruf dan suara, nggak ngerti, kafir nggak? Nabi ngurusin itu nggak? Namun kalau orang masuk ke ilmu kalam wajib belajar itu. Nah, bisa tahu bedanya? Jadi ada border, ada penggaris, pembatas. Sebenarnya secara keimanan cukup percaya Al-Quran dan semua Alkitab diturunkan dari Allah. Sudah cukup. Tapi kalau ada orang sudah masuk ke filsafat, masuk ke ilmu kalam, maka dia wajib belajar teori-teori ini. Kalam Allah itu kata mereka makhluk, yang satu lagi mengatakan tidak makhluk. Ini antara Imam Ahmad dan temannya Al-Qarabisi, sama-sama murid Imam Syafi'i, tengkar Bapak Ibu. Imam Salafus Saleh. Al-Qarabisi ahli hadis, ahli fiqih. Imam Ahmad ahli hadis, ahli fiqih. Cuma antum lebih kenal Imam Ahmad, Ahmad bin Hanbali. Enggak kenal Qarabisi? Enggak, aneh kenal. Imam Al-Qarabisi mengatakan kalam Allah tidak makhluk. Karena jika kalam Allah makhluk, masa satu makhluk ada pada diri Allah? Berarti ada penyatuan antara khalik dengan makhluk, dan itu mustahil. Tuh, pusing kan mikirin begituan? Ya ngapain coba mikirin begitu? Maka Imam Ahmad bilang, "Ish hadza Qarabisi, man qala bi anal Qur'an ghair makhluk fa huwa mubtadi." Yang mencoba membahas Quran itu tidak makhluk, benar tapi itu bid'ah. Itu benar tapi bid'ah. Siapa yang ngomong? Imam Ahmad. Ada yang ngadu, ada santri ngadu-ngadu. Ya Ahmad, ya Aba Abdullah, itu si Qarabisi, dia bilang Quran makhluk. Menurut ente gimana? Bid'ah katanya. Ini orang temenan. Kata Imam Zahabi, bainahuma sidaqah. Orang ini dulu udah sepiring berdua lah. Bantalnya nyatu gitu. Kalau tidur tuh nyantri. Kalau makan berdua, kemana-mana berdua, begelut berdua, berburu berdua. Cuma karena bab ini tengkar. Ini santri, ini hati-hati Pak. Santri tukang fitnah ini,
Nah, hati-hati ya. Jangan sampai antum ini bagian dari mereka. Insya Allah kalau belajar tasawuf aman ya. Si santri ini datang lagi ke Imam Karobisi. Ya Karobisi, itu si Hanbali, Ahmad bin Hambal ngomong, ente ahli bid'ah karena membahas Al-Quran tidak makhluk. Apa kata dia? Ya udah kalau gitu, coba sampaikan ke dia, Quran itu makhluk yang kita baca. Yang kita baca ini lafaznya makhluk. Coba baca ba. Bismillah. Ada bunyinya? Coba ba tapi bibirnya nggak nyatu, bisa nggak? Berarti huruf ba bunyinya keluar dari dua makhluk, dua bibir, betul? Maka produk dari makhluk. Ngapain coba bahas beginian? Disampaikanlah ke Imam Ahmad, kata Ahmad, yang ngomong kalam Allah makhluk kafir. Dibawa lagi tuh kalam ke Imam Karobisi. Apa kata Imam Karobisi? Hadza gulam. Dulu dia bilang hadzal imam, sekarang dia bilang apa? Bocah ini maunya apa sih? Aneh ngomong A dibilang bid'ah, aneh ngomong B dibilang kafir. Akhirnya antara mereka, nah, dulu yang bawa itu adalah orang, sekarang yang bawa tuh YouTube. Yang adu antara ustadz dengan ustadz tuh YouTube, sosial media, WA, ya apa tuh ya namanya, TikTok. Mau. Jadi saya melihat hari ini tuh cuma orangnya gitu-itu aja, yang beda hanya fasilitasnya. Ya. Dan beberapa sahabat saya, waktu saya difitnah dulu ikut ajaran sesat, ya, itu kemudian menyerang kita, dan kita kaget-kaget. Aneh, ada urusan apa sama dia? Kok tiba-tiba dia nyerang? Kan kita ngikutin bab ketasawufan, dalam tasawuf itu ada ruang yang luas, tidak beririsan dengan akidah. Untuk apa repot? Fikih aja luas, apalagi bab tasawuf. Fikih cuma 4 yang antum tahu. Tarekat Mu'tabar di Indonesia 40, di Mesir lebih dari 100. Maka ikhtilaf ahli tasawuf itu menghasilkan toleransi yang lebih besar daripada ikhtilaf perbedaan ahli fikih. Ini perhatikan. Jadi perbedaan antara ahli-ahli zikir itu justru lebih santai, lebih easy. Ya, apa kata anak muda sekarang? Sentuh ya, Pak. Itu lebih keren itu. Mereka toleransinya sudah high class. Beda faham, tetap satu masjid, tetap ngikut imam yang ada. Enggak ada pertengkaran. Ya, beda-beda tipis boleh lah. Maka ma ra'aita sufiyan illa wa qalbuhu wasi'an. Kita nggak pernah lihat seorang yang belajar tasawuf kecuali kolbunya luas. Kalau belajar tarekat belum. Kalau belajar tarekat tengkar mulu. Apalagi rebutan jadi mursyid. Ogah ya, kita ogah. Bapak Ibu Saudara maka Allah, pembahasan ini bukan bagian dari iman. Ya, pembahasan begini bukan bagian dari iman. Ini baru satu konflik. Ada konflik kedua. Ini mungkin kisah terakhir yang mau dijelaskan ini. Kitabnya datar aja Pak, tapi kisah sekitar kitab ini luar biasa berat. Imam kita yang sangat agung, murid dari Imam Ahmad itu Muhammad bin Ismail al-Bukhari, penulis Sahih al-Bukhari. Imam al-Bukhari dia menganggap ikut Imam Ahmad, tapi jika dia menganggap ikut Karabisi, senior dia namanya Muhammad bin Yahya az-Zuhli. Siapa namanya? Muhammad bin Yahya az-Zuhli. Itu persis seperti kisah Imam Ahmad tadi. Tekstual, dia ambil kalam Ahmad tekstual. Sedangkan Imam Bukhari yang juga murid Imam Ahmad bin Hambal itu ikut Imam Ahmad dalam beberapa hal dan ikut Karabisi dalam beberapa hal. Apa yang terjadi? Waktu Imam Al-Bukhari masuk kota Naisapur, Imam Al-Bukhari kemudian diberi endorse oleh Az-Zuhli karena senior nih. Coba lihat, tapi bahasa dia agak meninggi, coba perhatiin. Dia agak gengsi untuk menurunkan level kalam dia ketika bicara dengan Bukhari. Masuklah Bukhari, hadir di majelis Zuhli, lalu kata Zuhli, "Isma'u min hadzal ghulamis salih." Coba kalian ngajilah, dengerinlah sesekali bocah
soleh ini. Ngalimannya bocah. Gulam itu kan bocah. Bocah bahasa Persia, gulam bahasa Arab. Udah masuk jadi bahasa Betawi. Dia nggak sebut isma'u min hadzal alim. Dengerin orang alim ini, enggak, dia nggak bilang gitu. Imam Muslim, pengarang kitab Sahih yang kedua, jadi Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Dia mulai ikut kajian Imam Bukhari, bahkan dia undang ke majelisnya. Imam Muslim punya majelis. Diundang ke majelisnya, Imam Bukhari disuruh duduk di kursi kebesarannya. Lalu dia katakan, wahai Tuan Syekh, Imamul Hadis, Tabibul Hadis wa ilalih, ya, dokter hadis. Itulah penyematan gelar doktor pertama dalam ilmu hadis. Izinkan aku menghormatimu dengan mencara cium tangan dan kakimu. Nah, tolong jangan diamalkan untuk saya. Saya nggak pantas mendapatkan itu, ya. Itulah dalil sungkeman, bukan dalil sih, tanda bahwa ini boleh. Imam ahli hadis Bukhari dan Muslim tidak mempersalahkannya dan tidak menganggap itu syirik. Karena ini bukan bab ibadah. Ini bab uruf, tradisi, penghormatan. Jadi tolong bedakan, penghormatan itu tradisi, ibadah itu wahyu. Beda nggak? Ibadah itu syariat, nggak boleh main tradisi dari tradisian. Ya, akhirnya tambah ramailah majelis Imam Bukhari. Apa kata Imam Muslim? Al-Bukhari a'lam min az-zuhli fil ilal war rijal. Imam Bukhari lebih mengerti tentang penyakit hadis dan rawi periwayat hadis. Ini dhaif atau tidak dhaif, orangnya bermasalah atau tidak. Ini penjelasan siapa? Imam Muslim, testimoni Imam Muslim. Tambah rame. Ada orang berusaha untuk menjatuhkan Imam Bukhari, maka dibuatlah suatu majelis ujian profesor, Pak. 100 orang ahli hadis bawa masing-masing satu. 100 ujung sono sampai ujung sini. Masing-masing membolak-balik hadis. Hadis A jadi B, B jadi C, begitu dibolak-balik, diacak. Imam Bukhari dengerin sampai 100. Ini cara orang menjatuhkan beliau. Apa yang terjadi? Imam Bukhari mengatakan, sorry bro, hadis ente itu nyambungnya main nih. Nah, sebutin hadis ente main ini. Semuanya cium tangan Imam Bukhari. Ya, akhirnya Imam Zuhli majelisnya sepi. Dicarilah kesalahannya. Paling enak nyari kesalahan, perbedaan faham. Diambillah kisah Imam Ahmad. Kisah Imam Ahmad. Maka jangan ambil lagi kisah ini untuk diulang kembali. Ya, kenapa? Kisah ini bukan kisah yang patut kemudian kita contoh. Cukup kita jadikan ibrah. Apa yang terjadi? Kata Zuhli, ente jangan coba-coba dengerin orang sesat ini. Dulu bilangnya apa? Gulam bocah yang soleh. Akhirnya orang-orang yang fanatis kepada Zuhli kemudian yuridu ayyaqtuluh, ingin membunuh Imam Bukhari. Imam Muslim bawa segera peralatan dan semua alat. Kata dia, wahai Tuan Syekh Muhammad bin Ismail Bukhari, ente harus berangkat malam ini juga, karena esok kamu akan dibunuh orang. Berangkat tuh. Ikut bersama beliau itu beberapa orang. Salah satunya Muhammad bin Yusuf Al-Firabri. Terus sampai di Uzbek, sampai di Bukhara. Di Bukhara majelis sudah besar, sudah rame, kedengaran sama raja. Raja undang dia ngajar di istana, pengajar tetap. Kata Bukhari, untuk siapa saya mengajar? Kata si raja, untuk anak saya. Oh, kalau untuk anakmu suruh datang ke madrasahku, nyantri di tempatku. Tersinggunglah si raja. Maka Imam Bukhari pun mau dibunuh sama dia. Kata Imam Bukhari, saya nyari satu hadis berbulan-bulan, masa aneh anterin untuk bocah kecil di istana? Bukan berarti beliau anti ke istana, bukan. Akhir beliau melarikan diri ke Samarkand. Sampai di kota Samarkand, beliau doa, ya Allah, aku sudah lelah, tolong jemput malam ini juga. Usap tangan, selesai sholat,
Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan dikuburkan malam itu juga supaya nggak ketahuan jasad beliau. Seperti Sayyidina Ali dikuburkan malam beliau wafat, supaya orang Syiah tidak ambil, orang Khawarij tidak rusak. Seperti itu. Maka Bapak Saudara bukan Allah, tolong bedakan bab tauhid, bab iman. Iman itu cuma 6. Tapi ada yang iman namanya nih, ini imannya. Ya. Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, takdir, udah selesai. Mengenai kalam itu huruf suara ini nggak wajib diketahui. Itu cukup diketahui oleh ahli kalam. Oke? Ya, setelah ini ada satu hadis yang mau saya bacakan sebelum tanya jawab. Ya, kita beriman kepada kitab-kitab terdahulu dan kitab yang diturunkan kepada Nabi kita Al-Quran. Lalu apa hadis Nabi tentang Quran? Ya, ada sebuah hadis diriwayatkan dari Sayyidina Hasan, hadisnya mursal, tapi juga ada riwayat dari Sayyidina Abdullah, maka hadisnya marfu. Apa kata baginda sallallahu alaihi wasallam? Ma minal Qur'an ayah illa walaha zahrun wa batnun. Tidak ada satu ayat kecuali ayat itu mengandung makna batin dan makna yang zahir. Ya. Jadi orang yang bilang tidak ada rahasia dalam Islam, itu enggak benar. Emang ada rahasia. Ini dalilnya. Riwayat ini walaupun tidak sampai derajat sahih, tapi dengan digabung beberapa rawi, Abu Nuaim, Tabarani, termasuk Imam Al-Hakim At-Tirmizi, maka dia irtaqa ila darajatil hasan, dia hasan. Ya. Jadi tidak ada satu ayat pun di Quran kecuali dia ada makna yang zahir, ada makna yang tidak zahir, batin, tidak tampak. Ya rahasia. Tetapi yang menjadi syariat yang mana? Yang zahir. Maka syariat itu dia mesti clear. Kalau yang batin itu, yang batin di abad pertama mungkin tidak batin di abad kedua. Yang batin dianggap kedua mungkin di abad ketiga keungkap. Begitulah terus sampai sekarang. Maka yang disebut batin Quran sesuatu yang belum tersingkapkan di zaman sebelumnya sampai hari ini. Kalau sudah tersingkap maka disebut zahir. Lalu apa kata beliau? Yang zahir itu dipahami oleh ulama-ulama ahli baca kitab, tapi yang batin dipahami oleh ulama yang ahli qalbu. Ini kesimpulan kitab Nawadirul Usul. Jadi malam ini sengaja saya bawa 2 kitab supaya mengimani Quran itu lebih lengkap, ya, bahwa ada makna yang barangkali kita tidak meliputinya. Wa ma min harfin illa walau haddun, dan sampai akhirnya. Oleh karena itu kita mengimani Quran dan kita mengatakan kami meyakini diri kami tidak dapat mencapai semua makna di dalam Al-Quran. Ya, hanya Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang dapat izin untuk semua itu. Oke. Kalau ini coba perhatikan. Ini anak-anak baru hijrah sering kelewat di sini dan keliru. Bukti Quran itu benar. Wal bahrul masjur, dan ada laut di bawah air, di bawah laut. Ternyata sekarang ketemu. Bukti Quran ini benar, ketemu. Emang kalau nggak ketemu Quran nggak benar? Bukti Quran benar, hasil penelitian orang barat namanya Fulan bin Fulan, bahwa Quran ini sesuai dengan sains. Emang kalau Quran nggak sesuai sama sains, terus Quran nggak benar? Maka aneh tanya sama antum, kebenaran Quran itu mengikuti sains atau sains mengikuti Quran? Saintis itu dia ilmu kasab, ilmu yang diusahakan. Tergantung seberapa kuat usaha orang itu mencapai satu ilmu. Kalau Quran mutlak dari Allah, jangan disamakan. Nah ini tolong. Jadi jangan kemudian salah kaidah. Bukti kebenaran Quran, enggak. Bukti sains itu benar, Quran yang dibalik. Ya, sama. Bukti Allah itu ada alam, kebalik. Justru alam itu, ya, apakah benar-benar alam itu ada? Itu karena ada Allah yang mengadakannya.
Jangan kemudian membuktikan Allah dengan alam yang fana. Masa membuktikan yang baqa dengan sesuatu yang fana? Dibalik-balik. Ya, begitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Ini yang saya terima dari masyayikh saya sampai salah satunya Syekh Hasan Hitu masih hidup. Ya, beliau dulu mengajarkan salah satunya begitu. Beliau punya buku tentang Ijazul Quran dan menyampaikan ini sebagai muqaddimah bahwa Quran itu al-haq, kalau sains itu shawab. Kebenaran mutlak di Quran, kalau sains itu kebenarannya juz'i, parsial. Oke, silakan pertanyaan dibacakan. Baik, terima kasih Buya. Pertanyaan sebelumnya dari jamaah terlebih dahulu yang ada di ruangan ini kami persilakan. Dari jamaah ibu-ibu satu, dari bapak-bapak satu. Kalau belum ada, saya bacakan pertanyaan dari jamaah media sosial. Yang pertama, Assalamualaikum Ustadz, adakah hubungannya mimpi dengan kesembuhan dari sakit? Karena saya dulu pernah sakit dan di dalam tidur saya mimpi bertemu dengan salah satu ulama di Indonesia. Esok harinya alhamdulillah saya sehat. Terima kasih. Masya Allah. Betul. Salah satu nama baginda sallallahu alaihi wasallam adalah tibbul qulub wa dawaiha wa afiatul abdan wa shifaiha. Itu nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu salawat dinisbatkan kepada imam, salah satunya Imam Syazili. Ya. Ada juga imam lain yang baca, Imam Rifai juga baca ini. Jadi karena dulu nggak ada hak cipta, kita nggak tahu ini dari siapa. Sama dengan Rotibul Haddad, katanya juga ada di Rotib Imam Ar-Rifai. Lo nggak apa-apa, nggak ada masalah. Ya, Quran kita juga sama Quran Nabi Muhammad SAW dan kita nggak jiplak kok. Emang plak. Ulama itu warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Dan semua nabi itu obat bagi umatnya. Karena nabi secara fisik sudah wafat, maka nur obat itu ada pada ulama pewarisnya. Maka ketemu ulama itu sebenarnya ketemu nur baginda Nabi Muhammad SAW. Zahirnya wajah guru, wajah ulama. Maka antum yang mengalami itu, katakan dalam hati, aku bersaksi dia pewaris Rasulullah SAW. Itu namanya tasdik. Ada lagi bab kedua namanya taslim. Orang biasanya sudah begitu, dia diuji. Diuji kalau nanti si ulama ini aneh-aneh, maka nanti apakah dia ingkar atau tidak. Kalau dia ingkar kepada ulama ini, gimana nanti ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena Rasulullah itu orang paling aneh di zamannya. Orang nyembah berhala, beliau nggak nyembah berhala, aneh nggak? Ya kan? Orang buang air kecil berdiri mulu, beliau jongkok atau duduk, aneh itu. Sesekali beliau berdiri kalau tempatnya tidak memungkinkan. Orang makan asal begitu, beliau makan pelan-pelan pakai bismillah. Nabi SAW orang yang paling unik, aneh di zamannya. Ya, maka kalau ngelihat ada guru kita aneh, imam, syekh kita aneh, jangan kemudian menolak mimpi yang itu. Itu nikmat. Jadi nikmat itu ada dua, zahir, batin. Ketemu zahir, ketemu batin. Kalau masuk ke alam mimpi, tandanya kita cinta. Nah, ada satu riwayat dalam riwayat Imam Bukhari, tapi bukan di Sahih Bukhari, judul kitabnya Al-Adab Al-Mufrad. Di kitab Al-Adab Al-Mufrad ada Sayyidina Abdullah bin Umar sakit kakinya. Diobati dengan cara apa? Rasulullah SAW sudah wafat. Temannya datang terus bilang ini, masa wali sakit? Kira-kira begitu kalau bahasa hari ini. Kalau bahasa di kitabnya, lah ente ini, ya. Coba panggil orang yang paling kamu cintai. Maka beliau memanggil, ada dua naskah. Satu naskah menyebutkan ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam naskah yang kedua, saking dekatnya hati Sayyidina Abdullah bin Umar dengan Sayyidina Muhammad SAW, maka kalimat iya, panggilan tidak perlu. Seperti ya Rabb, nggak perlu pakai ya, langsung Rabbana, Rabbi, itu tanda dekat. Jadi kalau masih bilang ya Allah, itu Tuhannya masih jauh tuh, ya, lagi jauh, mencoba didekatkan secara hati.
Apa kata Sayyidina Abdullah bin Umar? Muhammad, begitu. Itu langsung yang tadi nggak bisa duduk, nggak bisa berdiri, langsung duduk dan berdiri. Itu kekuatan cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini terjadi di banyak orang, ya. Dan itu salah satu keramat dia. Ya, kita kasih tahu. Ente ketemu mimpi aja sehat. Gimana ketemu jaga? Kolbunya yang sakit sembuh, insya Allah. Jadi karomahnya umat Nabi Muhammad SAW bukan menghidupkan yang mati, itu biasa. Karomah ulama umat Nabi Muhammad SAW menghidupkan kolbu yang mati. Dan saya berdoa semoga kami Allah jadikan seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Dan semua antum merasakan itu. Amin ya rabbal alamin. Cukup. Semoga malam ini Allah ridai, akidah kita tetap dijaga oleh Allah SWT, kolbu kita tetap ditatapnya dan Dia meridainya. Sebelum kita doa, ada satu hadis Allah berfirman, Inna lillahi fil ardi awiyah. Allah mempunyai wadah-wadah di bumi. Ala wahya al-qulub. Wadahnya Allah di bumi adalah kolbu. Semoga kolbu ini menjadi awiyatullah. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi jami'in. Allahumma rahmanir rahim ya karim ya azim ya munazzilal kitab ya munazzilal quran wal furqan ya munazzilal shifa ishfi qulubana bil quran. Allahumma imla qulubana binuril quran. Allahumma zayyin akhlaqana bil Qur'an wa albisna libasat taqwa, albisna libasal Qur'an. Ya Allah yang menurunkan kalamnya, yang menurunkan Al-Qur'an, izinkan Al-Qur'an yang Engkau turunkan itu ya Allah masuk ke dalam hati kami. Jangan jadikan kami seperti kelompok yang dulu membentak sang Nabi, yang mana Nabi SAW mengatakan Al-Qur'annya tidak tembus ke dalam hatinya, bahkan tidak tembus kepada kerongkongannya. Ya Rabb, ya Rabb, jangan jadikan Quran itu hanya menjadi hiasan bibir kami, hiasan status kami. Izinkan Quran itu menjadi hiasan kolbu kami. Wamla' qulubana bil Quran. Ya Allah, izinkan Quran Engkau, kalam Engkau, nama Engkau memenuhi relung hati kami. Allahumma ya Allah, izinkan cinta kepada Quran mendarah daging dalam darah kami, dalam tubuh kami, dalam daging kami, dalam tulang kami, sehingga mendengarnya membuat kami bergetar, sehingga mendengarnya membuat kami bertambah iman kepada Engkau. Allahumma ya munazzilal Quran, ya munazzilal furqan, zayyinna bijamalil Quran. Ya Allah yang menurunkan Al-Quran dengan keindahannya, izinkan Al-Quran yang sangat indah itu menjadi pengindah akhlak kami. Jadikan ia menjadi pakaian kami, jadikan ia seperti kalam Sayyidatuna Aisyah. Apakah akhlak baginda? Beliau mengatakan khuluquhul Quran, akhlaknya adalah Quran. Allahumma ya Allah ja'alna min warasatihi wa ummati. Ya Allah jadikan kami pewarisnya, pewaris Quran dan ummatul Quran, umat yang cinta Quran. Wa amitna bil Quran. Ya Allah jika Engkau wafatkan kami dalam membaca Al-Quran. Amin rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf salah kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.